Hari ini kita akan bicara tentang file structure. Ini terinspirasi dari Pak Charles, thanks to Pak Charles. Ya, kita hidup di era di mana file berbahaya, malware itu dapat menyelinap di kehidupan sehari-hari. Menyelinapnya dia pakai ekstensi yang terlihat aman dan nama yang tidak mencurigakan. Contoh undangan digital APK kemarin. Ya, bentuknya APK, namanya undangan digital, nggak bahaya. Tapi kalau diklik, ya saldo hilang semua itu ya. Nah, sekarang kita coba pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatan yang berbeda. Cuma sebelum itu, kalau kita pengen tahu ekstensi file, nah ini saya carikan beberapa situs. Ya. Nah, teman-teman bisa buka di komputernya, namanya fileinfo.com. Teman-teman di sini bisa ketik ekstensi apa saja dan teman-teman akan dapat penjelasannya. Contoh, itu doc, saya ketiknya .doc. Ya, ternyata ada DOC dan DOCX, DOCM juga ada. Kalau penasaran bisa diklik aja. Akan kelihatan ekstensi itu tentang apa, terkait apa gitu ya. Jadi file doc itu file apa sih? Nah, itu ya. Ya, word processing document created by Microsoft Word. Ya, or exported by another word processing program. Ya, OpenOffice, Apple juga punya. Ya, dan penjelasan lain-lainnya. Common names kelihatan sini dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada file save as segala macam. Ya, ini nama-nama software yang mengeluarkan ekstensi .doc. Ya, ekstensi apa yang mungkin terdengar aneh? Ya, kita sering dapat exe pun tanda exe1, exe4j loh. Ya, ternyata ada lagi. Exe ternyata developernya dari Microsoft. Ya, jadi Microsoft itu yang membuat ekstensi exe. Nah, ini contohnya. Apa bedanya exe sama MSI walaupun sama-sama installer gitu ya. Jadi saya rasa situs ini cukup berguna kalau nanti kita dapat ekstensi baru. Ya, APK misalnya. Nah, nih. APK Android Package File yang bikin Google. Nah, banyak ada penjelasan juga di bawahnya. APK itu isinya apa aja? Nih ada meta, INF, lib, res, asset segala macam. Ya, gimana cara view konten APK? Bisa pakai zip format, WinRAR yang kemarin dapat kita coba ya. Gimana cara bikin APK? Bisa pakai Android Studio, ya, IDE yang lain macam-macam. Ya. Nah, ini program that open APK file. Ya, ada banyak. File info ini sangat bermanfaat kalau kita penasaran dengan suatu ekstensi atau ketemu ekstensi yang aneh-aneh. Ya, sehingga kita bisa tahu itu filenya file apa. Ya, apalagi ekstensi yang aneh yang pernah kamu temui? Selain ekstensinya ransomware ya, karena itu ngaca. Apa ekstensi yang aneh-aneh yang pernah kamu ketemui? .bat misalnya. Bat ya. Nah, ini DOS-BAT file, virus zaman dulu. Nah, ini bad files may be used to distribute and execute malware attacks on victim computer. Jadi zaman dulu nih, zamannya saya, file ekstensi .bat ini digunakan untuk nyebar virus. Kayak autorun nih zaman sekarang. Kadang di flash disk ada INF. Ya, mungkin beberapa ada yang tahu. Nah, ini file-file ini gunanya apa sih? Dihapus, entarnya muncul lagi gitu ya. Ya, jelas dia muncul lagi karena itu adalah konfigurasi. Ya, file settingan itu. Nah, INF hanya bisa dibuka di Windows dan di Mac. Linux bisa aja sih. Jadi situs ini fileinfo.com berguna ya untuk mencari tahu ekstensi-ekstensi yang ada. Ya, jadi nanti kalau ketemu ekstensinya aneh-aneh bisa main ke sini. Ya. Lagi dua ada .wat. Nah, tuh saya ketik aja .wat. Cuma menurut saya yang udah saya coba, file info ini GUI-nya paling bagus. Ya, tampilannya zaman sekarang banget lah. Ya. Kalau .wat, nah tampilannya kayak gini, agak membingungkan, ngetik yang di mana gitu ya. Di sini kayak .doc, ya ada doc dari Microsoft Word, ada doc dari Microsoft WordPad, ya. Dan macam-macam. DOCX, ada DOCM juga ya. Ya, ada doc HTML, banyak ya. Nah, ini. Situs lain yang bisa dipakai adalah .wat. Terakhir ada file extension seeker. Tampilannya yang mana paling bagus? Sudah jelas yang ini. Ya. Nah, nih. Setidaknya ada tiga searching extension ya yang bisa kita pakai. Kan ini kan berkembang terus tuh ya. Jadi nanti pasti ada yang baru lagi kan gitu ya.
Sehingga kalau kepo itu apa sih ya? Nah, bisa masuk ke sini. Ya. Terus pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya berikutnya, apakah mungkin rename file extension? Contoh, virus.exe diganti namanya jadi sticky.jpg. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, mungkin. Terus pertanyaan berikutnya, ya, kalau di rename, ya, masih berfungsi sebagai virus atau tidak? Maksudnya sebagai aplikasinya itu? Ya. Enggak. Tidak? Enggak. Tidakkah? Nggak jadi virus. Tapi tergantung siapa yang buka kan? Kalau user yang buka mungkin klik 2 kali biasa, mungkin dia open di Photoshop terus dia error. Ya itu jadi tergantung, ya tergantung kan. Tergantung opennya, open with apa. Iya. Kalau yang membuka adalah program yang lain, yang saudara dari si virus itu. Jadi yang membuka itu Trojan, file yang kelihatannya tidak berbahaya. Jadi virus aslinya sembunyi sebagai JPEG, sebagai apa? Ya, pemantiknya yang narik pistol itu yang tidak isi kode berbahaya. Dia hanya menjalankan gitu. Diganti namanya balik dulu jadi exe, baru dijalankan. Bisa. Ya pemantiknya ya. Pemantiknya hanya isi coding 1 baris doang, yang isinya adalah rename itu balik ke awal, jalankan. Codingnya hanya rename dan run, tidak berbahaya. Secara virus kan tidak berbahaya, orang cuma rename dan jalanin doang. Yang berbahaya siapa? Dia. Tapi dia terlihat tidak berbahaya. Kenapa? Sticky.jpg. Ya kan? Sticky.jpg kan? Ya, jadi selama ini yang kedetek antivirus, Trojan itu hanya pemantiknya doang, pistolnya doang. Ya, peluru, granat, bomnya nggak kedetek. Kepencet doang. Ya, kelar. Oke. Itu intermezzo. Ya, tapi yang ingin kita coba bukan itu. Sebelum ke situ, ya, ini situs dari Pak Charles, namanya Gary Kessler, yang ikut pasti familiar. Bisa dibuka, garykessler.net. Terus itu di bagian ya GARYKESSLER.net. Terus kamu masuk ke ini artikel, paper, URLs and utilities, ya. Terus kamu pilih di sebelah kanan tuh file signature table. Nah, inilah website yang ditinggalkan Pak Charles. Atau ini URL-nya. garykessler/library/file_sigs.html. Ini cukup panjang ya, tapi di sini memperlihatkan kode ya, kode hex ya. Hex, ingat hex itu apa? 0 sampai 9 A sampai F. Maka isinya adalah 0 sampai 9 A sampai F. Kode hex. Hexadesimal berarti 16 digit. Ya, 0 sampai 9 itu 10, A sampai F itu 6, jadinya 16 digit. Ya, hexa itu 16. Nah, kamu bisa perhatikan, contoh saya cari doc. Nah, doc. Nah, ini. Ya, H. Atau docx ya, biar punya Microsoft. Nah, nih. Docx ya, itu punya kode awal ya 50 4B 03 04 14 00 06 00. Jadi sebuah file .docx ya, itu kalau kita lihat heksanya nanti dia pasti diawali dengan angka ini. Saya kebetulan tidak punya docx. Lagi nggak punya nih. Ya, kamu di situ sangat gampang memproduksi docx. Caranya menguji atau memahami, kita kalau di Linux bisa pakai hexdump. Kalau yang online itu ada hexset IT ini, atau kamu bisa searching dengan hex online viewer. Ya, kamu bisa buka ini hex online viewer. Nah, sekarang saya minta kamu open file docx.
Kamu buka Microsoft Word, ketik sesuatu, simpen docx. Coba ya, saya bikin, kamu pakai Microsoft Word, saya pakai LibreOffice. Ya, saya ketik sesuatu, saya ketik literally sesuatu ya. Sesuatu. Saya save as, taruh di desktop, test.docx. Oke. Terus saya akan upload si docx ke sini. Nah ini, kamu perhatikan kodenya. Ya. Perhatikan kodenya 50 4B 03 04 14 00 08 sampai 00 aja. Ada yang komplit? Komplit ya? Saya sampai 14.00 aja. Sampai 0000. Microsoft Word ya. Kita buktikan Libre ternyata sampai 00 aja. Nggak ada 06-nya. Sekarang file doc tadi coba kamu rename. Dia kan sebenarnya doc. Docx kan? Coba kita rename. Rename kita ganti ekstensinya. Ini. Saya akan ubah jadi exe. File docx saya berubah jadi exe. Sekarang saya iseng upload lagi. Kamu perhatikan test doc saya, saya close dulu. Ini test doc saya. Ya, test doc. Ini test exe saya. Depannya sama. Kita membuktikan bahwa ganti ekstensi itu tidak merubah struktur. Artinya kalau kita bikin malware, program berbahaya, ya, yang awalnya exe bisa jadi doc. Yang awalnya exe bisa jadi doc. Ya. Sekarang bayangkan kebalik. Exe ini saya rename jadi doc. Ya. Terus secara properties ini diganti, bukan open with writer. Tapi dari luar dia kelihatan aja tetap dokumen. Tapi kalau di double klik nggak jadi dokumen. Kita coba file legend kita. File legend kita adalah ini. File legend kita. Sebelumnya kita ke file info. Mana file info yang ini? Ya. Ke canceller ya. Ke canceller kita cari APK. APK itu kode depannya 54B 0304. 54B 0304. Benar ya? Di canceller 54B 0304. Undangan digital APK yang beneran virus 54B 0304. Berarti dia beneran APK. Terus isi dalamnya kayak gini, secara hex ya, secara hex. Lalu hex yang lain ada Hexworks. Nah, kayak gini. Terus ada MobileFish juga. Satu lagi, kalau kamu pakai Linux itu bisa pakai hexdump. Contoh saya hexdump. Kalau mau lihat di Linux pakai terminal bisa pakai hexdump minci besar. Ya, ada built-in di terminal, tidak perlu buka browser. Ya, bisa pakai hexdump minci.